mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Sebab kami memerlukan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan, urapilah setiap kami. Berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh mengerti, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa hidup yang kita jalani saat ini seharusnya sudah bukan lagi hidup kita secara pribadi, tetapi hidup yang kita jalani adalah hidupnya Kristus. Kita harus membawa kehidupan Kristus di dalam hidup kita saat ini, karena kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu artinya kita harus mengenakan hidup Kristus di dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain, kita hidup di dalam kehidupan yang baru. Lalu kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama. Hidup dengan cara hidup dunia, hidup dengan hawa nafsu diri, hidup di dalam keinginan daging, itu semua kita harus lepaskan. Jika kita tidak melepaskan semua kehidupan kita yang lama, maka kita tidak bisa berkata kita percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus itu artinya kita pun sudah mati bersama dengan Kristus. Nah, firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu artinya saudaraku, kita harus mengenakan kehidupan yang baru. Dengan kata lain, kita hidup saat ini, kita harus membawa kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Ya, kita harus membawa hidup Kristus di dalam hidup kita. Kalau kita membawa hidup Kristus di dalam hidup kita, itu artinya kita juga harus menyadari bahwa kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Kapan kita mati bersama-sama dengan Kristus? Sejak Tuhan Yesus Kristus mati untuk menebus kita di atas kayu salib. Disitulah sebenarnya kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Mungkin saudara bisa berkata begini, lah tapi kan kita belum lahir, kita belum ada. Kita belum ada di dunia ini, bagaimana mungkin bisa dikatakan kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus? Ingat baik saudaraku, kita sudah dipilih oleh Allah sebelum dunia ini dijadikan. Jadi sebelum kita ada di dunia ini, sebelum orang tua kita ada di dunia ini, sebelum orang tua dari orang tua kita ada di dunia ini, sebelum leluhur kita ada di dunia ini, kita sudah ada di dalam rencana Allah. Kita sudah ada di dalam rancangan Allah. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Efesus 1 ayat yang keempat, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, ya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi ketika kita sudah mengerti bahwa kita dipilih oleh Allah sebelum dunia ini dijadikan, maka kita hidup saat ini, kita harus membawa kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Sebab saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa, disitulah kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat,
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sebenarnya inilah tujuan hidup kekristenan kita. Inilah tujuan hidup kita sebagai orang percaya, di mana suatu saat nanti ketika Kristus menyatakan dirinya, disitulah kita juga menyatakan diri bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaan. Ini pengharapan kita. Ini yang harus kita tuju, bukan yang lain. Jadi kalau kita sudah mengerti sekarang bahwa tujuan hidup kita sebagai orang percaya yang sesungguhnya adalah menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus dan hidup di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, seharusnya dunia sudah tidak lagi menarik bagi kita. Dan kita harus mengambil keputusan untuk meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangan hidupnya. Sebab kalau kita masih tetap hidup dengan cara hidup kita yang lama, hidup dengan cara hidup dunia, hidup dalam hawa nafsu diri, maka cara hidup yang lama ini akan menggiring kita kepada kebinasaan. Saudaraku, kalau kita mengerti bahwa kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus, itu juga artinya kita tidak lagi berbuat dosa. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan katakan begini, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, kita ini sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Seharusnya yang kita bawa di dalam kehidupan saat ini adalah kehidupan Kristus. Kita bercermin pada hidupnya Kristus. Bagaimana cara hidup Tuhan Yesus? Dia hidup di dalam kesucian, dia hidup di dalam kekudusan, dia hidup di dalam kebenaran, dia hidup untuk melakukan semua yang merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Tidak ada yang lain. Cara hidup seperti itu juga yang harus kita miliki. Barulah kita bisa berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, jadi kalau saat ini saudara masih mau tetap hidup di dalam dosa, saudara tidak bisa berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang tidak hidup di dalam Kristus, orang yang tidak membawa kehidupan Kristus di dalam hidupnya saat ini, ia tidak memiliki pengharapan untuk masuk ke dalam kehidupan kekal bersama dengan Allah Bapa di sorga. Catat itu, saudaraku. Kenapa demikian? Sebab tidak hidup di dalam Kristus, tidak membawa kehidupan Kristus, itu artinya hidup menuruti cara hidup dunia ini. Dan cara hidup dunia ini hanya membawa kita kepada kebinasaan kekal. Jadi saudaraku, tidak ada pilihan lain. Kalau engkau mau benar-benar diselamatkan di dalam Kristus Yesus, maka engkau harus hidup membawa kehidupan Kristus di dalam hidupmu. Tetapi jika tidak, engkau masih tetap hidup dengan cara hidup yang lama, hidup yang penuh dengan hawa nafsu diri, hidup yang penuh dengan kedagingan, maka saudara dapat dipastikan akan binasa di dalam kekekalan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sungguh menyadarkan kami bahwa di dalam sepanjang hidup kami, seharusnya kami hidup hanya mengenakan hidupnya Kristus. Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Lalu kami hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga selama kami hidup di dunia ini, sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Di sisa umur hidup kami mau terus mengarahkan pandangan hidup kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima saat ini. Saatnya kami mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Bapa akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga.
rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.